Dari video amatir tampak satu kelompok calon jemaah umroh Biro Perjalanan di Grobogan terpaksa dipulangkan ke tanah air setibanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemulangan ratusan calon jemaah umroh ini menyusul penghentian penerbitan visa dan penutupan semua penerbangan ke Arab Saudi. Pengelola Biro Perjalanan Umroh pun resah dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut sehingga harus mencarikan tiket kembali ke Indonesia bagi para calon jemaah. Kalau ditutupnya dan kita juga nggak tahu time-nya sampai kapan, itu otomatis dampaknya luar biasa bagi kita. Yang biasanya setiap 1 bulan itu bisa memberangkatkan 5, 6 sampai 10 kali belum pemberangkatan. Akhirnya kita menjadi menunda, menunggu. Dan satu dampak pertama pasti dialami oleh kami adalah kepercayaan masyarakat yang awam yang tidak tahu tentang informasi update seperti ini. Yang kedua, kami lebih bekerja keras ekstra untuk memberikan informasi ke masyarakat, ya kan? Karena tidak semua masyarakat bisa update media sosial dan cepat. Berikutnya, kami mempersiapkan jadwal secara maraton, dalam artian ada jadwal-jadwal yang penundaan, otomatis kita harus siapkan itu dan itu butuh kesiapan yang luar biasa. Itu sebagai solusinya bagi kami. Nanti ketika akan dibuka kembali, berarti jadwal kami harus maraton. Hingga 2 pekan mendatang ada 200 calon jemaah umroh yang masuk daftar tunggu. Pengelola Biro Perjalanan Umroh berharap penerbangan ke Arab Saudi segera dibuka agar terhindar dari kerugian materi lebih besar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tim Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah bersama BNN Kabupaten Kendal meringkus 3 kurir narkoba jaringan internasional. Modus para tersangka memasukkan sabu seberat 101,74 gram ke anus, kemudian dibawa dari Batam menuju Kendal. Inilah 3 kurir narkoba jaringan internasional yang ditangkap Tim Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah bersama BNN Kabupaten Kendal. Modus ketiga tersangka memasukkan sabu seberat 101,74 gram ke anus, kemudian dibawa dari Batam menuju Kendal. Seluruh pelaku kini terancam hukuman mati. Geng motor Sari Ayam yang sering meresahkan masyarakat. Keempat pelaku dikenakan wajib lapor karena masih berstatus pelajar. Geng motor Sari Temanggung. Para anggota Sari resahkan warga lantaran membahayakan 4 dari 7 anggota Sari Ayam ditangkap polisi. Mereka berstatus pelajar salah satu SMK swasta di Temanggung. Ada 4 orang yang kita amankan, itu karena keterkaitan dengan memiliki senjata tajam, itu bentuknya celurit dan juga gear sepeda motor. Jangan sampai ini menjadi nanti menimbulkan konflik sosial di masyarakat maupun pencegahan untuk tidak tahu. Keempat pelaku dikenakan wajib lapor karena masih berstatus pelajar sembari menunggu proses hukum. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Para personil TNI, Polres Grobogan, dan Satpol PP mengikuti apel sinergitas meningkatkan ketertiban saat Pilkada Serentak 2020 pada September mendatang. Setiap warga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar bohong alias hoax yang memicu kerusuhan. Apel sinergitas tingkat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada September. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar bohong alias hoax yang memicu perpecahan. TNI Polri serta Kasat Polisi sinergitas yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, dan agenda besar ke depan bahwa kita menjamin TNI Polri di Kabupaten Grobogan, kami menjamin dengan adanya keamanan dan keamanan konektivitas yang ada di wilayah Grobogan selama Pilkada 2020. Harapan ke depan bahwa tidak antara dinas-dinas TNI Polri yang menjalin Puluhan poluan Polres Grobogan mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Gunung Rejo, Kecamatan Toroh pada Kamis pagi. Kegiatan ini untuk mengasah kemampuan karena para polisi harus mampu menembak dengan baik dan benar. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Satu dulu Bang. 57 poluan Polres Grobogan mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Gunung Rejo, Kecamatan Toroh.
Setiap anggota dibekali 13 peluru, meliputi 3 peluru untuk percobaan, serta 10 peluru untuk penilaian. Kegiatan ini untuk mengasah kemampuan para polisi agar dapat menembak dengan baik dan benar. Kita kegiatan menembak untuk puluhan supaya khususnya puluhan Polres Grobogan mampu mengoperasikan daripada senti. Yang kita latihkan puluhan hari ini senjata pendek menembak per orang 13 butir peluru. 3 peluru untuk perkenaan sekitar 15 meter supaya puluhan-puluhan dalam menghadapi di lapangan semakin bisa dibanggakan. Latihan digelar secara rutin setiap 3 bulan sekali sehingga para polwan mahir menggunakan senjata api. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita ke informasi lain, puluhan pemuda Karang Taruna mengikuti pelatemuan Dusun Gendingan, Kabupaten Magelang. Aktivitas di sekitar lokasi wisata Candi Borobudur ini merupakan upaya untuk mendongkrak perekonomian warga setempat. Pelatihan sablon yang diikuti puluhan pemuda Karang Taruna berlangsung di Balai Pertemuan Dusun Gendingan, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang. Wisata yang mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Bermaksud mengadakan pelatihan sablon kaos ini karena kita melihat bahwasanya kita mempunyai para wisata yang luar biasa, di mana kita mempunyai Candi Borobudur dengan jumlah pengunjung yang sangat luar biasa, dan salah satu agenda dari pemerintah pusat melalui KSPN, Borobudur ini akan menjadi super prioritas bagi pariwisata di Indonesia. Maka dari itu kami gerak untuk bisa memberdayakan teman-teman dari pemuda Desa Borobudur supaya tidak hanya bisa menjadi penonton, namun juga bisa memproduksi secara massal. Juga dibekali cara pemasaran serta mendorong pelaku wisata untuk bekerja sama melakukan pemasaran. Hasil penjualan kaos yang telah tersablon akan digunakan sebagai modal penyablonan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Ratusan calon jamaah umroh asal Grobogan terpaksa dipulangkan ke Indonesia setibanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Polres Temanggung menangkap 4 anggota geng motor Sari Ayam yang sering meresahkan warga. Puluhan poluan Polres Grobogan mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Gunung Rejo, Kecamatan Toro. Seorang pemuda di Kebumen memelihara 10 ular sanca di rumahnya. Demi menjaga nutrisi, Munding Aji harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyediakan 100 ayam potong sebagai... Dalam beberapa hari terakhir, rumah Munding Aji di Dusun Gunung Sari, Desa Pejagoan, Kabupaten Kebumen, tak pernah lihat ular sanca yang telah dipijak 10 tahun silam. Selain orang dewasa, anak-anak juga kerap bermain dengan reptil sepanjang hampir 10 meter dan berat mencapai lebih dari 100 kg ini. Meskipun sudah jinak, Munding Aji selalu mengawasi para pengunjung saat bermain ular demi menjaga keamanan. Ini ngasih makannya gimana, Mas? Kasih makan, saya kasih makan ayam. Per ekor itu mulai dari 10 sampai 15 ekor ayam. Itu jaraknya setengah bulan sekali. Untuk berapa lama Mas ini? Saya sudah sekitar 10 tahunan lebih, Mas. 10 tahunan lebih. Itu perawatan kandang itu setiap hari harus bersih. Jadi biar ular-ularnya itu nggak bau. Jadi ular kalau bau itu biasanya karena kotorannya. Kotoran yang nggak dibersihkan, jadi ularnya bau. Ininya bersih kan. Awalnya takut sih, tapi lama-kelamaan Enggak ya. sering berkunjung ke sini kalian. Udah berapa kali Mbak sini, Mbak? Lebih dari 5 kali. Untuk menjaga nutrisi, pemuda yang kerap disapa Munding ini harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli ayam sebagai makanan pokok sang ular. Di kediamannya, Munding kini memelihara 10 ular sanca sehingga butuh 100 ayam potong. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen.
Seorang siswi SMA 1 Beringin Kabupaten Semarang berhasil mengolah pelepah pisang menjadi makanan ringan bernilai ekonomis. Inovasi makanan berbahan pelepah pisang ini membawa Prehati meraih juara 1 Lomba Pelajar Kreatif dan Inovatif tingkat Kabupaten Semarang tahun 2019. Bagi sebagian orang, mungkin pelepah pisang hanya menjadi sampah tidak berguna. Namun, tidak bagi Prehati, asal desa Gogo Dalem, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Siswi SMA 1 Beringin ini berhasil mengolah makanan ringan dari pelepah pisang hingga memiliki nilai ekonomis. Inovasi makanan berbahan pelepah pisang ini membawa Prehati juara 1 Lomba Pelajar Kreatif dan Inovatif tingkat ke tahun 2019 dengan nama Sarbok atau sarang debok alias pelepah pisang. Saya melihat pohon pisang di desa saya yang tidak dimanfaatkan, sehingga saya berpikir untuk mengolah pelepah pisang menjadi keripik. Untuk membuat sarbok dipilih pohon pisang kepok yang lebih enak serta mengandung banyak serat. Saat ini ada 3 rasa sarbok dan dijual Rp9.000 untuk 80 gram dan Rp12.000 ukuran 100 gram. Berkat penemuan sarbok, SMA 1 Beringin menjadi sekolah kewirausahaan sekaligus sekolah adiwiyata nasional meningkatkan pendapatan warga Gogo Dalem. Yulianto melaporkan dari Kabupaten. Sejak puluhan tahun silam, masyarakat Desa Jatimulyo, Kabupaten Kebumen bekerja sebagai penganyam bambu. Untuk pemasaran, berbagai hasil kerajinan bambu disalurkan ke pasar-pasar tradisional di Kebumen. Mayoritas di Mulyo, Kabupaten Kebumen usaha pembuatan peralatan dapur berbahan bambu. Pembuatan anyaman bambu ini sudah berjalan selama 20 tahun. Bambu yang masih utuh dibelah tipis menjadi kepingan. Setelah belahan bambu terkumpul, kemudian dijemur agar lentur saat dilakukan pembentukan. Untuk pemasaran, disalurkan ke pasar-pasar tradisional di Kebumen. Satu batang bambu kalau ukuran yang terbesar itu jadi 6. Jadi 6 ya Pak? Iya, 6 tampah. Harapan ya bisa terus laku produksi kami, terutama kan gitu. Bisa terus laku masyarakat lain misalnya yang banyak yang membutuhkan, itu harapannya ya gitu. Tapi untuk secara umum sekarang kan tampah tetap laku masing-masing. Cuma kadang-kadang malah kurang tampahnya. Produk anyaman bambu ini dilaksanakan hampir menyeluruh di seluruh desa. Artinya di 19 RT itu banyak pengrajin bambu dengan jenis produk yang bermacam-macam. Cuma yang paling banyak ini di 3 pedukuhan. Kurang lebih ada 100 karena banyak pengrajin. Memang desa berharap ini bisa mengembangkan ini menjadi semacam produk unggulan desa. Cuma selama ini produk yang dibuat oleh teman-teman ataupun warga desa kami memang masih sesuatu yang sifatnya masuk dapur lah, domestik dapur, jadi belum ada perkembangan gitu. Mereka sebenarnya masyarakat yang secara genetik itu turun-temurun mereka belajar antar tetangga dari orang tua juga. Jadi keterampilan sebenarnya kalau secara mudah digambarkan mereka bisa menganam dengan mata tertutup lah sebenarnya. Hampir 70% warga desa Jatimulyo bekerja sebagai penganyam bambu. Agar kesejahteraan ekonomi para pengrajin semakin meningkat, dibutuhkan teknik pemasaran lain ke luar wilayah Kebumen. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Para personel TNI, Polres Grobogan, dan Satpol PP mengikuti apel sinergitas meningkatkan keamanan dan ketertiban saat Pilkada Serentak 2020 pada September mendatang. Setiap warga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar bohong alias hoax yang memicu kerusuhan. Apel sinergitas meliputi para personil TNI, Polri, dan Satpol PP. Kegiatan ini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak mendatang.
Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar bohong alias hoax yang memicu perpecahan. Apel bersama TNI Polri serta Kasat Polisi dalam kita yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, dan agenda besar ke depan bahwa kita menjamin TNI Polri di Kabupaten Grobogan, kami menjamin dengan adanya keamanan dan keamanan konektivitas yang ada di wilayah Grobogan dalam rangka Pilkada 2020. Harapan ke depan bahwa antara dinas-dinas TNI Polri yang sudah terjalin dan semakin meningkat. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.